Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita patut mengucap syukur jika di malam hari yang indah ini kita masih dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun kelompok-kelompok kecil. Sebelum kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Sang Sumber Kasih dan Damai Sejahtera, mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Terlebih pada malam hari ini, kami masih dapat berkumpul bersatu hati bersama dengan saudara-saudari kami untuk memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah keluarga. Meskipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing ataupun kelompok-kelompok kecil. Biarlah Tuhan sendiri yang sertai ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan memujikan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 281, Segala benua dan langit penuh. Kita pujikan bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari yang indah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Oleh sebab itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Yang kami lakukan melalui tutur kata kami, perbuatan kami, ataupun masih dalam angan-angan kami. Kiranya Tuhan sucikan kembali setiap hati kami, agar kami layak untuk memuji terlebih mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan membawakan firman, kiranya apa yang keluar dari mulut lidah beliau hanya berasal dari Tuhan saja.
Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap menjalankan ibadah keluarga, walaupun masih dalam situasi yang seperti sebelum-sebelumnya. Namun kiranya ini semua tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam kita beribadah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan kita saat ini ada di dalam kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat 17 yang demikian pembacaannya. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat, berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, pergilah,
enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita dengan penuh sukacita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kepunyaan Tuhan, ada yang mengatakan kalau fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apakah benar? Monggo dijawab sendiri-sendiri. Karena bahkan akhir-akhir ini malah dikatakan bukan hanya fitnah, tetapi gosip lebih kejam dari pembunuhan. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan kiriman dari salah satu grup WA, grup WhatsApp, yaitu sebuah cerita tentang bagaimana seekor kerbau bisa mati hanya gara-gara gosip. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang pernah dengar cerita ini atau pernah menerima cerita ini melalui WhatsApp pribadinya. Ceritanya begini, sepulang dari sawah, seekor kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing, dan kerbau ini berkata, "Ah, temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing lalu pergi, dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing ini berkata, "Tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya, sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kucing lalu bercerita kepada kambing, "Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi." Kambing pun ketemu ayam, dan dia berkata kepada ayam, "Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ayam pun berjumpa dengan monyet, dan dia bercerita pula, "Kerbau nggak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain." Ketika malam harinya, monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau ninggalin bos untuk kerja di bos yang lain yang katanya lebih baik." Mendengar ucapan monyet, sang bos menjadi marah besar, dan tanpa konfirmasi lagi, tanpa tanya-tanya ke kerbau lagi tentang kebenarannya, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli si kerbau tadi, "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Lewat beberapa teman, ucapan ini telah berubah dan sampai kepada sang bos menjadi, si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau tinggalkan bosnya dan kerja pada bos yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, melalui cerita tadi kita ditunjukkan bahwa tidak semua ucapan yang kita dengar bisa dibilang 100% benar. Apalagi jika itu berasal dari orang lain, bukan orang yang bersangkutan.
gosip ternyata dapat mengarah pada fitnah yang sangat kejam. Lalu apa sebenarnya yang membuat seseorang sampai tega memfitnah orang lain? Jawabannya tentu bisa beragam. Bisa karena iri hati, bisa karena memang ingin menjatuhkan, namun bisa juga karena ia merasa terancam, merasa tersaingi, bahkan takut tergantikan. Seperti yang dialami oleh Amos dalam bacaan kita tadi. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Ia berasal dari Tekoa, sebuah wilayah di Yehuda, Israel Selatan, yang berjarak sekitar 16 km dari Yerusalem. Namun kemudian Tuhan mengutus Amos untuk menyampaikan berita penghukuman dan peringatan kepada Raja Israel Utara karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Lalu dalam bacaan kita tadi, Imam Amazia mengusir Amos, menyuruhnya agar kembali ke negerinya, ke Israel Selatan atau Yehuda. Ia juga menuduh Amos hanya mencari makan dengan nubuatan yang diucapkan oleh Amos. Padahal kalau kita mencoba untuk melihat konteks pada saat itu, justru Amazia sendirilah yang mencari makan dari jabatannya sebagai imam di Betel, salah satu pusat ibadah tandingan yang dibangun oleh Yerobeam bin Nabat. Kalau diperhatikan di 1 Raja-Raja 12 ayat 29 di sana bisa kita lihat. Sang raja membuat patung berhala di Betel, mengangkat para imam sesukanya dan menjadikan pusat peribadatan agar penduduknya tidak lagi pergi beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Ia bahkan juga mengangkat nabi-nabi untuk bernubuat sesuai dengan kemauan raja. Kejahatan itu kemudian diwarisi oleh semua raja Israel Utara, sehingga Allah murka atas mereka. Amos yang menariknya, yang luar biasanya, tidak marah ataupun berkecil hati ketika ia difitnah oleh Imam Amazia yang katanya hanya cari makan. Dengan tenang, ia mengaku bahwa ia hanyalah peternak biasa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak punya motif jahat yang terselubung. Ia tidak mencari keuntungan sendiri. Namun karena Tuhan mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran, maka ia taat. Ia berangkat ke Israel Utara, menyampaikan nubuatan-nubuatan dari Tuhan. Itulah yang membuatnya dapat teguh berdiri, karena ia yakin bahwa Tuhanlah yang mengutusnya. Dan itulah juga yang perlu kita lakukan saat kita berhadapan dengan fitnah, ketika kita memberitakan kebenaran. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik namun kita difitnah, kita diajak untuk bisa tenang seperti seorang Amos. Yang berikutnya kita diajak untuk tidak memiliki sikap seperti Imam Amazia yang suka menebarkan fitnah demi kepentingan pribadi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, kalau kita rangkum renungan kita saat ini setidaknya ada dua hal yang dapat kita hayati. Yang pertama, belajar dari Amos, kalau kita mendapati diri difitnah oleh siapapun itu, mari kita belajar untuk lebih tenang, tidak takut, dan serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan berkarya. Tidak perlu kita capek-capek menjelaskan kepada semua orang. Karena orang yang dasarnya tidak suka dengan kita, tidak akan mendengarkan penjelasan kita. Dan orang yang sayang kepada kita tidak membutuhkan penjelasan karena mereka percaya kita tidak akan melakukan apa yang difitnahkan itu. Yang kedua, supaya tidak menjadi orang yang menyebarkan fitnah, mari kita belajar untuk cek dan recheck, mengkonfirmasi sebuah berita yang kita dengar. Jangan ditelan bulat-bulat,
Dan lebih baik kalau itu bukan hal yang lumrah untuk diceritakan, biarlah itu berhenti pada kita saja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Allah sendiri yang memberkati dan menuntun kita semua supaya dapat lebih bijaksana dalam menjalani hidup, lebih-lebih dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan dapat termeterai dalam setiap hati kita masing-masing, terlebih kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan pujikan nama Tuhan kembali dengan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita meminta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur untuk berkat firman yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman ini dapat termeterai dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Engkau tahu ya Bapa apa yang menjadi masalah dalam bangsa kami. Kiranya Engkau sendiri yang ikut campur tangan dalam setiap permasalahan yang ada, sehingga bangsa kami dapat kembali pulih. Kami rindu ya Bapa dapat bebas dalam beribadah bersatu hati dengan saudara-saudara seiman untuk memuliakan nama-Mu. Tetapi Engkau tahu Tuhan kami masih dibatasi karena adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kiranya Bapa sendiri yang angkat setiap penyakit yang ada di Indonesia ini, terlebih pandemi COVID yang masih ada di bangsa kami. Engkau juga berkati dalam pemberian vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Kiranya vaksinasi segera dapat diberikan secara menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, dari pemimpin tingkat pusat, Bapak Presiden, sampai pelosok desa, Bapak Kepala Desa. Biarlah Tuhan sendiri yang tambahkan hikmat agar dapat memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Ya Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan berkati dan lindungi dalam hal pelayanannya. Terlebih gereja kami GKJW Cangkring, begitu juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Untuk Bapak Pendeta David Prastiawan sebagai Gembala Sidang, ya Bapa kiranya Engkau sendiri yang berkati dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan. Begitu juga keluarga yang selalu mendukung dalam setiap pelayanannya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera selalu ada melingkupi keluarga Bapak Pendeta.
Untuk para majelis jemaat Tuhan, kiranya Engkau tambahkan hikmat agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia dan seturut dengan kehendak Engkau. Juga untuk para warga jemaat GKJW Cangkring Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kesetiaan agar selalu setia taat akan Engkau. Ya Allah Raja Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Bapa, dari PAUD hingga perguruan tinggi. Biarlah Engkau sendiri yang berkati dalam aktivitas belajar mereka. Terlebih di kondisi saat ini ya Tuhan, banyak dari siswa yang kurang maksimal dalam hal belajar. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang mau membersamai anak-anak kami ini dalam hal belajar. Engkau tambahkan kepandaian, kecerdasan, agar dalam proses belajar mendapatkan prestasi yang memuaskan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam penantian, baik itu saudara kami yang mencari pekerjaan ataupun menanti pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hati yang sabar, yang mengerti akan setiap keadaan. Tuhan sendiri yang memberikan semua tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan bahwa setiap penantian saudara-saudara kami ini, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari semua yang terfikirkan. Ya Allah Bapa Sang Sumber Berkat, pada kesempatan ini kami mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, dan persembahan kami ini bisa menjadi sarana pelayanan di gereja kami GKJW Cangkring. Untuk tangan-tangan yang mempersembahkan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Begitu juga Tuhan, untuk hamba Tuhan yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Sebentar kami juga akan undur dari ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang sertai dalam istirahat kami malam ini, sehingga besok kami dapat kembali bangun dan dapat kembali beraktivitas dengan keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memujikan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita pujikan bait pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, Yesus Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati saudara, memberi saudara kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.